Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Jadi apakah yang dimaksud mencair? Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Pernah ya? 3. Berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Es batu yang mencair menjadi air. Lilin yang meleleh ketika dibakar. Mentega yang dipanaskan. Es krim beku yang mencair menjadi cairan. Dan logam besi yang didaur ulang menjadi kerajinan. Nah, pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Beberapa jenis logam akan mencair jika dipanaskan. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es. Namun, proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami ini, lakukan percobaan berikut. Bahan dan alat: 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral, es batu, coklat, kapur, dan mentega. Langkah-langkah percobaan: 1. Masukkan setiap benda ke dalam gelas. 1 gelas diisi dengan 1 benda. 2. Letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Diamkan selama 15 menit. Coba perhatikan apa yang akan terjadi. Dari hasil pengamatan, es batu mencair paling cepat dibandingkan dengan benda yang lainnya. Kesimpulannya, setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Nah, ini informasi penting ya. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Apakah kamu menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Iya, tentu saja yang 120 gram. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Bahan untuk membuat kue coklat: 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, dan 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan yang dicampur menjadi 1 sendok teh baking powder,
25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kg coklat masak. Sekarang tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep tersebut. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom berikut. Gram dan kilogram. Satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Tuliskan pada kolom berikut. Butir dan sendok teh. Selain kue coklat, Lani membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Bacalah soal berikut, tuliskan cara mendapatkan hasilnya. 1. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Berat 1 botol 600 gram. Kalau berat 3 botol, berarti 3 dikali 600 sama dengan 1800 gram. Kemudian soal yang kedua. Buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Berapa gram berat semua buah tersebut? Ingat ya, 1 kg sama dengan 1000 gram. Berat apel 20 kg sama dengan 20.000 gram. Berat stroberi 30,3 kg sama dengan 30.300 gram. Jadi 20.000 ditambah 30.300 sama dengan 50.300 gram. Kemudian buah manakah yang timbangannya paling berat? Buah stroberi 30.300 gram. Soal yang ketiga, ibu membeli 5 kg pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kg. Berapa kilogram sisa gula pasir? 5 kg dikurangi 3 kg dikurangi lagi 1 kg sama dengan 1 kg. Soal yang keempat, Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? 750 gram dikurangi 530 gram sama dengan 220 gram. Kemudian soal yang terakhir, untuk campuran es buahnya Lani membeli 6 kantong leci. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli? 6 kali 250 gram sama dengan 1500 gram. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop. Dari gambar butiran salju terciptalah karya seni seperti berikut. Kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya menjadi harmoni yang indah. Mari membaca percakapan berikut. Dayu berkata, ada beragam warna.
Di antaranya warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Edo berkata, garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Udin juga berkata, bentuk juga dapat bermacam-macam, di antaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Coba perhatikan gambar berikut. Sebutkan garis, bentuk, dan warna yang kamu amati pada gambar. Unsur karya garis. Ada garis pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, dan lain-lain. Kemudian unsur karya bentuk ada bulat, persegi, tidak beraturan, dan lain-lain. Kemudian untuk warna ada merah, kuning, biru, hijau, ungu. Kemudian ada orange juga ya. Oke. Sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.